Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting yaitu tentang wawasan kebangsaan dan aksi bela negara. Khususnya jika dilihat dari peran KPU menjaga demokrasi di Indonesia, seperti yang kita ketahui, pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan melalui pemilu, masyarakat dapat menentukan pemimpin serta wakil rakyat secara langsung. Untuk membahas ini, eh, saya sudah ditemani oleh tiga orang narasumber yang akan berdiskusi bersama kita hari ini. Namun sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri sebagai host. Nama saya Erik Alfayet Paputungan. Saya CPNS Komisi Pemilihan Umum yang ditugaskan di Satker KPU Kota-Kota Mobagu. Dan pada hari ini eh, kita ditemani oleh narasumber yang pertama, itu mungkin bisa langsung memperkenalkan diri, itu sahabat Erik Rompis di Persik. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Erik Timothy Rompis, CPNS Satker Kabupaten Kepulauan Sangihe. Senang sekali bisa ikut berdiskusi mengenai pentingnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, baik, Erik. Penempatan tadi di Satker Talaut ya. Sangihe, Sangihe, Sangihe. Oke. Bisa diceritakan mungkin apa saja hal-hal menarik dari Sangihe? hal-hal yang menarik dari Sangihe, di mana kalau di sini em, Banyak tempat, mungkin tempat wisata atau apa tempat makanan wisata favorit. pantai, ada Ya. juga Hatarua yang menyediakan pizza yang sangat enak. Iya. Oke. Alamat asli di mana, sahabat Erin? Asal dari Tomohon. Tomohon. Oke, baik. Eh, Terima kasih, sahabat Erik. Itu narasumber kita yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada narasumber yang kedua, itu ada sahabat Nur. Silakan langsung saja memperkenalkan diri. Halo semuanya, saya Nur Amalia Katili dari KPU Kabupaten Wolamondo Selatan. Semoga melalui diskusi ini kita bisa sama-sama paham tentang peran masyarakat dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, sahabat Nur. Kita lanjut next pada narasumber kita yang ketiga, yaitu sahabat Yulianti. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan saya Yulianti Rampengan. Saya dari CPNS KPU Kabupaten Minahasa Tenggara. Terima kasih Oke. untuk kesempatannya. Sudah bisa diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai peran KPU dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi dan bela negara. Oke, terima kasih, sahabat Yuli. Ini dari Satker Minahasa Tenggara. Ya, Di betul. Minahasa Tenggara ada makanan favorit atau ciri khas dari Minahasa Tenggara? Hmm, Minahasa Tenggara banyak buah salak. Buah salak. Iya. Salak, salak ya. Ya, salak. Oke, oke. Iya. Wah, emang kalau salak, kalau posisi bulan puasa ini langsung di pikiran itu langsung salad, salad buah biasanya. Oke, eh, baik, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ini ditujukan mungkin kepada sahabat Eric Rompis, narasumber kita yang pertama. Mungkin banyak orang yang sering mendengarkan istilah wawasan kebangsaan, tapi masih belum semua memahami maknanya secara mendalam. Apa sebenarnya maksud atau apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Dipersilakan pada sahabat R untuk dapat menjawab.
Baik, yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan yaitu adalah bagaimana cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang dimana Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, agama, budaya, Ya. maupun bahasa. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan sangat penting untuk menjaga persatuan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Berarti wawasan kebangsaan ini memiliki peran penting ya dalam menjaga keutuhan negara. Betul sekali. Eh, dengan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, masyarakat akan lebih menghargai perbedaan dan tetap menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara. Baik, ya. Nah, terima kasih atas jawabannya disampaikan kepada sahabat Erik Rompis. Dan selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikut ditujukan kepada narasumber yang kedua. Yang kedua, itu ada sahabat Nur. Sahabat Nur, bagaimana peran KPU dalam memperkuat wawasan kebangsaan melalui penyelenggaraan pemilu? Mungkin bisa langsung Iya. dijawab, sahabat Oke, Nur. jadi kita tahu bersama KPU itu punya peran yang penting karena tahu bahwa lembaga ini adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Juga melalui pemilu ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih dalam menentukan pemimpin dan wakil-wakil rakyat kita. Selain itu juga, KPU aktif melakukan sosialisasi pendidikan pemilih agar masyarakat tahu dan paham pentingnya partisipasi kita dalam pemilu dan pemilihan. Oh iya, baik. Berarti KPU ini tidak hanya menyelenggarakan pemilu saja, tapi juga turut memberikan edukasi kepada masyarakat soal seperti apa itu kepemiluan ya. Iya, betul sekali, Kak. Jadi pendidikan pemilih itu sangat-sangat penting Hmm. agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan juga bertanggung jawab. Sehingga kualitas pemilu dan pemilihan di Indonesia kita dapat terus meningkat. Oke, terima kasih jawaban. Terima kasih sahabat Nur atas jawabannya. Eh, kita lanjut pada narasumber yang ketiga. Ini kita bicara masih tentang bela negara. Oke, pertanyaan ini ditunjukkan pada narasumber kita yang ketiga. Itu ada sahabat Julianti Rampengan. Jika berbicara tentang bela negara, seringkali orang mengaitkannya dengan pertahanan, perang. Itu kalau kita bicara secara umum ya. Eh, Padahal sebenarnya bela negara ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin menurut sahabat Yuli, narasumber kita yang ketiga ini, bagaimana hubungan antara bela negara dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu? Terus sekali, sahabat Erik, tadi kan dibilang bahwa bela negara itu sering dikaitkan dengan kegiatan militer. Tapi sebenarnya tidak harus menjadi tentara atau polisi untuk melakukan bela negara. Kita pun sebagai masyarakat bisa melakukan aksi bela negara, yaitu dalam bentuknya berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi, misalnya dengan menggunakan hak pilih dalam pemilu. Jadi, ketika masyarakat ikut serta dalam pemilu secara damai dan bertanggung jawab, hal tersebut juga merupakan kontribusi dalam menjaga stabilitas negara. Oke, oke. Berarti menggunakan hak pilih juga bisa dianggap sebagai bentuk aksi bela negara. Ya, betul sekali. Jadi, menggunakan hak pilih itu adalah
eh, bentuk aksi bela negara yang masyarakat bisa lakukan. Jadi, masyarakat dapat mendukung pemilu yang damai. Saya mau bagikan ada 3 caranya, yaitu masyarakat eh, tidak menyebar hoaks, dan yang kedua menghargai setiap perbedaan politik yang ada. Kemudian yang terakhir, masyarakat dapat menjaga persatuan meskipun memiliki pilihan yang berbeda. Oke, menarik sekali diskusi kita pada hari ini. Dan selanjutnya mungkin saya ingin bertanya kepada seluruh narasumber yang hadir pada hari ini. Menurut kalian, apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk mendukung wawasan kebangsaan dan aksi bela negara melalui pemilu? Dipersilakan mungkin langsung saja kepada narasumber yang pertama, sahabat Eric Frompis. Baik, menurut saya generasi muda harus memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilih dengan bijak ketika mereka nanti sudah memiliki hak untuk memilih. Oke, iya. Bisa dilanjutkan di narasumber yang kedua, sahabat Nur? Iya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Kak Erik Rompis. Selain itu juga generasi muda harus bijak dalam menggunakan media sosial, Kak. Terutama tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar adanya, apalagi soal pemilu dan pemilihan. Iya, oke. Terima kasih atas jawabannya, narasumber kita yang kedua. Dan lanjut, narasumber kita yang terakhir. Menurut saya, jadi generasi muda itu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi demokrasi dan pendidikan pemilih sehingga dapat membantu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu. Iya, oke. Berarti memang peran Bunda ini punya pengaruh besar lah dalam konteks kepemiluan yang ada di Indonesia. Baik teman-teman, dari diskusi ini kita dapat disimpulkan bahwa memang KPU ini memiliki peran yang penting dalam menjaga demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Selain itu tadi, partisipasi masyarakat dalam pemilu juga merupakan salah satu bentuk nyata dari aksi bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, mungkin masyarakat bisa memilih wawasan kebangsaan secara kuat. Dengan berpartisipasi aktif dalam demokrasi, kita dapat bersama-sama menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat. Terima kasih atas waktu Si dan kesempatan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa jadi eh, tambah pemahaman untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke.